Anggrek termasuk bunga yang cukup banyak peminatnya, bukan karena keindahannya tapi juga keunikan bentuk, warna, dan aromanya. Ada lebih dari 25.000 spesies bunga anggrek di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia memiliki 4.000-an jenis anggrek yang tumbuh menyebar di seluruh Nusantara. Beberapa anggrek langka yang bukan asli Indonesia juga ditanam dengan penangkaran khusus seperti habitat aslinya. Salah satunya adalah anggrek monyet, Dracula simia, yang habitat aslinya di hutan dan pegunungan Ekuador, wilayah Amerika Selatan. Tumbuhan ini unik karena saat bunganya mekar memang terlihat seperti monyet dan aromanya seperti buah jeruk. Di hutan awan Amerika Tengah dan Selatan, hidup tumbuhan yang menyerupai wajah monyet. Tanaman itu dinamai Dracula simia karena memiliki kelopak yang lebih rendah, dikenal sebagai labellum yang sangat mirip dengan jamur yang hidup di habitat hutan. Bunga ini juga memancarkan bahan kimia yang identik dengan yang dikeluarkan oleh beberapa jamur. New Scientist mengabarkan para ilmuwan telah lama berspekulasi bahwa mimikri tanaman anggrek ini menarik lalat agas jamur, yang bertelur di jamur dan bertindak sebagai penyerbuk. Alasannya, bunga ini mempunyai penampilan dan aroma seperti serbuk jeruk yang tepat untuk penyamaran anggrek. Di Indonesia, anggrek ini biasa dikenal nama anggrek monyet karena terkadang bunga ini menyerupai wajah monyet. Tumbuhan ini ditemukan ahli botani luar pada 1978. Anggrek nan unik ini hidup pada habitat dengan ketinggian 1000 sampai 2000 meter dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius dan kelembapan 80% sampai 90%. Secara sekilas, tumbuhan ini terlihat hanya bisa hidup di pegunungan. Namun nyatanya, beberapa kreator bunga langka pernah berhasil menanam bunga itu di penangkaran yang jauh dari habitat aslinya. Sebelumnya, spesies anggrek ini dimasukkan ke spesies Masdevallia. Saat ini, sekitar 90 spesies yang ditemukan di hutan lebat, yang sebagian besar berada di Kolombia Barat dan Ekuador. Anggrek ini mempunyai rimpang pendek dan merayap dengan pucuk pendek, tegak, berdaun satu, bertekstur tipis dengan pelepah yang berbeda. Warna-warni yang dihasilkan berbeda-beda. Pada beberapa spesies, tanaman ini mampu menghasilkan 5-6 bunga selama masa perbungaan. Seperti dilansir Home Garden, anggrek wajah monyet bisa sangat rewel dan membutuhkan kondisi hidup yang sangat spesifik. Bagi kamu yang ingin memulai beternak anggrek, tanaman ini tidak disarankan. Di alam liar, anggrek ini hidup di antara bebatuan dan pepohonan, menggunakan akar uniknya untuk menempel di permukaan. Akarnya tidak hanya untuk menambatkan tanaman, tetapi juga berfungsi sebagai pengumpul mineral penting dan dapat dengan cepat menyerap air dalam jumlah besar. Fitur-fitur itu mengarah pada kebutuhan khusus dalam hal pengaturan lingkungan yang ideal untuk anggrek wajah monyet. Amat disarankan untuk meletakkan tanaman ini di dalam ruangan karena akan jauh lebih mudah untuk mengontrol kondisi. Itulah mengapa banyak petani anggrek lebih memilih untuk menyimpan tanaman mereka di dalam ruangan. Namun, dengan kebutuhan kelembapan yang tinggi, anggrek wajah monyet mungkin paling cocok tinggal rumah kaca. Salah satu faktor terpenting untuk ditiru di dunia penanaman dalam ruangan untuk anggrek ini ialah sirkulasi udara. Hal itu mengingat kelembapan yang tinggi, sirkulasi udara yang tepat akan sangat penting untuk mencegah pembusukan akar. Untuk menjaga kelembaban yang memadai, beberapa penanam suka menyimpan pot mereka di atas baki air yang dangkal, kemudian memindahkannya untuk digantung begitu mereka akan berbunga. 5 fakta Dracula simia, anggrek berwajah monyet yang langka. 1. Memiliki bentuk yang menyerupai wajah monyet. Seperti namanya, anggrek unik satu ini memiliki bentuk yang persis menyerupai wajah monyet. Gurat paras mirip hewan primata tersebut terbentuk mulai dari mata, hidung, dan bibir. Tak lupa, komponen kelopak bunga membuatnya semakin persis dengan monyet. Hal itu kerap membuat orang-orang yang melihat Dracula simia terkecoh dan takjub. Kebanyakan dari mereka tidak mengira jika tanaman ini adalah anggrek lantaran bentuknya yang menyerupai hewan. 2. Masuk ke dalam genus Dracula. Dilansir Curiositas, anggrek monyet termasuk ke dalam genus Dracula. Disebut demikian karena genus ini memiliki 2 segmen kelopak daun yang runcing dan memanjang layaknya taring. Namun, sebelum diklasifikasikan ke dalam genus tokoh horor tersebut, Dracula simia sempat masuk ke dalam genus Masdevallia. 3. Anggrek langka yang berasal dari Ekuador dan Peru. Tak sembarangan orang bisa memiliki tanaman unik Dracula simia.
Sebab, anggrek monyet termasuk ke dalam kategori tumbuhan yang langka, ini karena spesies anggrek tersebut berasal dari hutan awan di Ekuador dan Peru. Belum lagi, mereka hanya bisa dijumpai pada ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Habitatnya pun tergolong sulit dicapai oleh manusia, yakni di pedalaman yang lembab dan dingin. 4. Ditemukan pada tahun 1978. Dilansir Chicago Now, Dracula simia ditemukan pada tahun 1978 oleh seorang ahli botani bernama Luer. Tanaman ini merupakan satu dari 10.000 spesies anggrek yang didapati hidup di daerah tropis. Anggrek monyet juga merupakan satu dari 118 spesies di dalam genus Dracula. Perlu diketahui, flora eksotis ini membutuhkan waktu sekiranya 3 hingga 8 tahun untuk mekar. 5. Aromanya semerbak jeruk matang. Satu lagi hal unik yang bakal kamu temukan pada Dracula simia, yakni aromanya yang semerbak jeruk matang. Benar, tidak hanya memiliki bentuk seperti monyet, aroma anggrek ini persis menyerupai buah jeruk. Meskipun tergolong langka, ternyata anggrek monyet sudah mulai marak dibudidayakan. Dilansir Mi Modern Med, benih Dracula simia ini hampir seperti debu, jadi harus ditanam dengan perawatan secara khusus atau tas sembarangan. Tanaman-tanaman langkanan unik seperti Dracula simia biasanya kerap jadi incaran para kolektor atau pencinta bunga, akan tetapi, tak sembarang orang bisa mendapatkan anggrek monyet ini. Apakah kamu salah satu yang tertarik memilikinya? Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dalam pengetahuan kita semua. Jika kalian suka video ini, tinggalkan like dan komentar yang sifatnya membangun channel ini, dan share ke teman-teman kalian, biar pengetahuan ini tidak hanya sampai di kalian saja. Sampai jumpa lagi, salam lestari.